Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, buat pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah-Mu. Sebentar kami mau buka hati kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul mengabaikan. Kata mengabaikan adalah tidak mengindahkan perintah atau nasihat. Nah, dari sini saya bacakan di Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Minggu terakhir saya dengerin Bapak Gembala punya khotbah adalah tentang mengabaikan. Yang saya tangkap adalah ketika kita mengabaikan perintah Tuhan, saya pernah alami. Jadi pada waktu itu tuh masih COVID ya. Jadi ini saya mengabaikan. Harusnya udah jam ibadah, tapi saya malah lebih memilih kepada suatu pekerjaan. Dan sebenarnya itu suaranya udah kenceng, udah jam ibadah gitu kan. Kamu harus mempersiapkan diri untuk ibadah. Dan saya itu mengabaikan gitu ya. Jadi ya udahlah, ibadah kan nanti juga siang masih ada gitu kan. Dan akhirnya pada saat saya melakukan pekerjaan itu dan ternyata itu menjadi masalah gitu ya. Dan itu saya abaikan. Coba gitu ya, tadi saya tuh nurut gitu ya, dengerin ibadah dulu baru melakukan pekerjaan. Nah dari situ ada satu kejadian lagi tuh, ini kepada suatu pilihan. Dan waktu itu ada satu pilihan bagaimana saya itu memilih untuk pergi ibadah onsite atau saya itu pergi ibadah online. Sebenarnya kalau dipikir gitu ya, praktisnya itu ibadah online itu lebih enak gitu ya. Tapi saya nggak dapet sesuatu yang gimana ya, gregetnya itu loh gitu kan. Dan waktu itu saya ambil keputusan aku harus pergi ke onsite itu kan. Dan iya, itu dalam hati ada dua pilihan tuh. Kalau di rumah kan kamu bisa istilahnya lebih santai gitu kan. Tapi kalau kamu pergi ke gereja itu kan jauh. Udah itu banyak hal yang harus kamu keluarkan, baik tenaga, maksudnya tuh kayak uang kayak gitu kan. Tapi saya tetap memilih, aku harus pergi memilih untuk mencari Tuhan dengan ibadah onsite. Dari kedua pilihan ini saya ambil, saya belajar gitu ya. Karena pilihan yang pertama saya salah, saya tidak mengutamakan Tuhan dan saya tidak mau lagi mengabaikan. Karena yang pertama itu pilihan yang salah ya, karena saya mengabaikan. Jadinya kalau yang kedua saya belajar untuk taat, yaitu melakukan ibadah pada saat onsite. Karena saya merasakan secara pribadi itu kalau ibadah secara onsite itu lebih dapat pleknya gitu ya. Kayak gitu, kalau kayak kita ketemu gitu ya, kayak orang kita dengan komunikasi kita tuh hanya lewat telepon, ya cuman kita dengar. Kalau mungkin sekarang lebih canggih itu kan kita bisa video call gitu ya, kita bisa lihat mukanya gitu kan. Tapi kalau kita ketemu langsung kan beda ya, kita bisa ketawa, kita bisa ngobrol, kita bisa banyak hal kita bisa ceritakan. Nah, saya rindu gitu kan dari kejadian atau apa yang saya alami ini tentang bagaimana kita tidak boleh mengabaikan. Jadi untuk kita seringkali Roh Kudus juga ingetin kita, atau bahkan dari kalau kita anak kita suka dinasehatin ya sama orang tua, dan kita sebagai jemaat suka dinasehatin sama gembala kita gitu kan. Kita belajar untuk tidak mengabaikan setiap nasihat atau perintah. Dan biarlah pilihan itu juga kita belajar gitu ya, sebagai anak-anak Tuhan, belajar memilih yang benar, jangan mengabaikan lagi. Dan biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan Kau yang terus memimpin, menuntun kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang penurut, menjadi anak-anak yang taat, tidak lagi mengabaikan setiap perintah, peraturan yang Tuhan sudah buat melalui pemimpin kami, supaya kami menjadi anak-anak yang Tuhan berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.